Bintang AC Milan Ibrahimovic sukses jalani operasi bersihkan lutut kiri. Bintang gak AC Milan Zlatan Ibrahimovic telah sukses menjalani tindakan operasi arthroscopic lavage terhadap lutut kirinya pada hari Jumat. Demikian diumumkan oleh pihak klub. Tindakan arthroscopic lavage biasanya dilakukan untuk membersihkan kotoran, darah, maupun serpihan yang terdapat di persendian tulang. Laman resmi Milan menyebutkan operasi itu dilakukan di Rumah Sakit Internasional Salvator Mundi di Roma dengan ditinjau langsung oleh Kepala Dokter Klub Stefano Mazzoni serta konsultan ortopedis Roberto Bozzoni. Operasi berjalan sukses dan Zlatan dalam kondisi baik serta akan memulai fase rehabilitasi, tulis pernyataan tersebut. Ibrahimovic sudah menepi sejak 10 Mei karena cedera lututnya tersebut dan absen dari 3 pertandingan penutup Milan di Liga Italia Serie A 2020-2021. Cedera itu pula memaksa Ibrahimovic batal membela tim nasional Swedia dalam babak utama Euro 2020 yang tengah berlangsung. Agen Calhanoglu minta gaji lebih dari tawaran AC Milan. Tarik ulur waktu. Agen Hakan Calhanoglu dikabarkan terus meminta gaji lebih dari yang bersedia ditawarkan AC Milan dan kemungkinan hanya menjadi taktik untuk mengulur waktu. Dengan kurang dari 1 bulan tersisa dari kontraknya dan belum ada tanda-tanda akan adanya pembaharuan kerjasama yang mendekat, masa depan Calhanoglu bersama Rossoneri benar-benar tengah tak menentu. Meskipun sebelumnya ia seolah bakal hengkang dengan status bebas transfer, kini kedua belah pihak mulai menggelar kembali negosiasi. Setidaknya berdasarkan informasi dari sejumlah sumber berbeda. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, masalah pembaharuan kontrak pemain internasional Turki tersebut telah menjadi pusat perhatian di Casa Milan. Dan sang pelatih mungkin terus berupaya mengulur waktu sebagai antisipasi menunggu tawaran lain dari beberapa klub papan atas Eropa, termasuk dari Serie A dengan Juventus menjadi salah satunya. Agennya bersikeras dengan tuntutan awalnya di angka 5 juta euro atau 80 miliar rupiah per musim, agar kliennya bersedia membubuhkan tanda tangannya. Namun, Rossoneri tidak ingin memberikan gaji lebih dari 4 juta euro atau 64 miliar rupiah per net tahun yang mereka ajukan beberapa waktu lalu. Pada akhirnya, situasi tersebut nantinya akan mencapai titik temu. Milan sendiri berharap Calhanoglu bakal memperpanjang kontraknya. Namun mereka juga mulai bergerak mencari penggantinya untuk menghadapi situasi terburuk dengan Rodrigo De Paul dari Udinese dan winger Chelsea, Hakim Ziyech menjadi target raksasa Serie A tersebut. Ivan Gazidis puji skuad AC Milan. CEO AC Milan Ivan Gazidis telah memuji mental gila dari skuadnya yang sekarang dan berjanji untuk terus maju dengan pemain berkualitas yang dapat mengembangkan klub. Gazidis telah mengawasi kesuksesan di musim 2020-2021 sebagai CEO klub, di mana dia telah memegang jabatan ini sejak tahun 2018. Mantan eksekutif Arsenal ini memiliki ambisi besar untuk Rossoneri, sesuai dengan yang ia sampaikan eksekutif melalui Milan TV. Berbicara tentang Milan sebagai sebuah tim, Gazidis menganggap mentalnya positif terhadap pertumbuhan tim pada beberapa tahun terakhir. Salah satu yang membantu tim mengamankan kembali tiket ke Liga Champions dengan finish kedua musim lalu. Mereka istimewa dan muda dengan mentalitas gila. Mereka memiliki kekuatan besar di dalam. Tim ini selalu memberikan jawaban. Ini berarti memiliki mentalitas yang besar. Hanya dengan cara ini kita bisa berhasil. Kita perlu pemain berkualitas yang bisa tumbuh di klub. Kami memiliki pemain modern dengan kekuatan dan kecepatan yang melakukan pekerjaan yang fantastis, ucap Ivan via Milan News. Selain itu, ia juga memuji kehadiran Paolo Maldini dalam menguatkan nilai-nilai klub. Dia adalah titik acuan baik secara teknis dan ketika kita berpikir tentang nilai-nilai klub, para penggemar dapat memiliki keyakinan dalam tim ini, kata Gazidis. Baru-baru ini, Milan mengamankan jasa Fikayo Tomori dari Chelsea secara permanen, beberapa minggu setelah mengkonfirmasi kedatangan kiper Mike Maignan dari Lille. Lima pemain AC Milan yang tak tampil di Piala Eropa 2020. AC Milan menjalani musim 2020-2021 dengan begitu baik. Sempat menjadi pemuncak klasemen pada paruh pertama, Rossoneri harus puas berada di posisi runner-up akibat menurunnya performa mereka. Sama seperti klub lain,
Milan juga mengirimkan pemainnya di Piala Eropa 2020. Ada beberapa pemain Rossoneri yang berpartisipasi di ajang akbar Eropa tersebut, seperti Gianluigi Donnarumma dan Ante Rebic. Namun ada juga beberapa pemain lain yang justru tak bisa tampil karena beragam alasan seperti yang dialami 5 pemain berikut ini. 1. Alessio Romagnoli. Penampilan inkonsistensi dan performa yang menurun disinyalir menjadi alasan kuat Alessio Romagnoli tak dipanggil Italia untuk melakoni Piala Eropa 2020. Kehadiran Fikayo Tomori pada Januari lalu juga membuat posisinya kian terancam, meskipun Romagnoli adalah kapten utama Rossoneri. Back berusia 26 tahun itu tercatat hanya membuat 30 penampilan di semua ajang. Timnas Italia asuhan Roberto Mancini pun lebih memilih bek tengah lain, termasuk 2 pemain veteran Juventus yang hampir memasuki masa pensiun, Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci. 2. Theo Hernandez. Nasib apes harus diterima Theo Hernandez saat ini. Meski ia mampu tampil apik bersama AC Milan, namanya justru tak masuk ke skuad timnas Prancis di Piala Eropa 2020. Dengan begitu, Theo gagal mencicipi debut pertama kali bersama timnas senior Prancis. Hal tersebut tentu menjadi tanda tanya besar banyak pihak. Maklum saja, sejak hengkangnya ke AC Milan musim 2019-2020 lalu, bek berusia 23 tahun ini mampu mengembangkan tugasnya dengan baik di sisi kiri pertahanan. Theo juga dikenal sebagai pemain yang kerap melancarkan penetrasi ke barisan pertahanan lawan. Di sisi lain, timnas Prancis lebih memilih memanggil Lucas Hernandez dan Lucas Digne. 3. Fikayo Tomori. Fikayo Tomori baru memulai petualangannya bersama AC Milan pada Januari lalu. Ia didatangkan Rossoneri dengan status pinjaman dari Chelsea. Kendati baru bergabung, Tomori mampu meyakinkan sang pelatih, yaitu Stefano Pioli, dan sukses tampil reguler. Kepindahannya ke San Siro lantas berbuah manis. Namun, kenyataan lain harus diterima pemain berusia 23 tahun ini. Tomori tak dilirik sama sekali oleh timnas Inggris untuk melakoni Piala Eropa 2020. Wajar saja, persaingan bek tengah di skuad The Three Lions memang begitu ketat. Sang pelatih, Gareth Southgate memilih memanggil Harry Maguire, Johnston, Tyrone, dan Kanner. 4. Mario Mandzukic. Mario Mandzukic bisa saja membela timnas Kroasia di Piala Eropa 2020. Kendati telah berusia senja, Mandzukic tetaplah menjadi sosok menakutkan di depan gawang lawan. Namun semua hal tersebut tentunya tak bakal terwujud. Bukan karena masalah cedera maupun kalah bersaing, Mandzukic punya alasan lain. Ia telah memutuskan untuk pensiun dari timnas Kroasia sejak 2018 lalu, usai membawa negaranya menembus final Piala Dunia. Mandzukic memilih rehat dan gantung sepatu dari tim nasional. Di Piala Eropa 2020, timnas Kroasia bertumbuh pada Ante Rebic, rekan setim Mandzukic di AC Milan. 5. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic gagal membela timnas Swedia di Piala Eropa 2020. Setelah sempat mengumumkan pensiun pada 2016 lalu, Ibrahimovic sejatinya membuat pernyataan untuk kembali merumpun bersama Swedia pada Maret lalu. Namun asanya untuk tampil di Piala Eropa 2020 harus kandas akibat cedera. Ibrahimovic mengalami cedera lutut saat membantu AC Milan melakukan Juventus dengan skor 3-0 pada Mei lalu. Setelahnya, Federasi Sepak Bola Swedia mengumumkan bahwa Ibra tak dapat tampil membela negaranya di Piala Eropa 2020. Tentu hal ini menjadi kerugian bagi Swedia.